Shalom Alaihi, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 10 Februari 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah, yang sejuk ini saudara, saya mau mengajak saudara bersama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus sumber kesembuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 19 dan Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus yang kita sembah saudara menjadi sumber penyembuhan bagi kita semua, bagi umatnya. Dan Injil hari ini menunjukkan bahwa Yesus sangat memperhatikan kesejahteraan manusia. Dia menyembuhkan banyak orang sakit di Genesaret, saudara. Percayakah kita bahwa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita ada kesembuhan? Masih percayakah kita saat ini kesembuhan yang dilakukan Yesus Tuhan itu masih ada dan nyata? Kalau kita membaca Injil hari ini tertulis, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Markus 6 ayat 55. Kenapa mereka berlari-lari dan mengusung orang sakit dibawakannya kepada Yesus? Karena mereka percaya, saudara. Mereka mengimani bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Karena percaya penuh iman dan berharap, mereka pun berlari-lari datang kepada sumber penyembuh itu, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, hari ini saudara, secara khusus saya ingin sharing pengalaman pribadi saya, di mana Tuhan Yesus mengasihi saya. Seperti yang pernah saya juga sharingkan beberapa waktu yang lalu. Banyak dari teman-teman mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu saya beraktivitas memakai tongkat. Cukup lama, kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Karena mengalami saraf terjepit yang sangat parah di L1 sampai 5. Saya telah menjalani terapi yang disarankan oleh dokter, tapi tak kunjung sembuh saudara. Bahkan semakin parah. Saya pun dijadwalkan operasi, tapi keluarga semua menolak karena efeknya. Saya pasrah dan berdoa kepada Yesus biar Yesus sendiri yang mengoperasikan saya. Lalu saya mendapat kabar tentang seorang teman di gereja, satu komunitas di Patriot. Dia melakukan terapi dengan magnet listrik. Dan saya telah banyak mendengarkan keberhasilannya. Saya pun datang mencari dia dengan niat yang diamini agar sembuh. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Hari pertama sudah bereaksi. Kaki tak sakit dan berdiri pun tidak sakit. Namun saat membungkuk masih sedikit sakit. Saya pun tetap lakukan terapi hingga ketiga kalinya. Saya pun healing ke Yogyakarta bersama anak dan istri. Di saat saya healing saudara di Yogyakarta, saya pergi ziarah ke Ganjuran di Candi Yesus bersama anak angkat saya yang ada di Yogyakarta. Nah, saat di Ganjuran di Candi Yesus itu saudara, saya ingin naik ke atas candi yang sedikit terjal. Tapi diingatkan oleh istri dan anak juga anak-anak angkat saya. Mereka semua melarang saya karena terjal. Kenapa? Karena saat itu saya masih bertongkat saudara. Tetapi ingat saudara, saya memiliki iman dan berharap serta memiliki niat. Maka saya memaksakan diri. Saya paksakan untuk naik ke atas. Sesampainya di atas saat saya berdoa, baru saya ucapkan, Tuhan Yesus, saya datang mengklaim akan janji-janji Engkau. Tiba-tiba saudara,
tiba-tiba ada sinar yang langsung menghantam dada saya. Saya langsung ucapkan syukur. Dan saya percaya saya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah itu saya pun turun. Dan saya tidak memakai tongkat. Saya hanya menjinjing tongkat itu. Sedangkan anak saya sedikit gelisah. Semua kaget. Lalu saya ke kamar mandi. Dan puji Tuhan sekali lagi tuh. Haleluya. Saya pun bisa membuka celana saya sendiri, saudara. Haleluya. Dan singkat ceritanya, saudara, waktu itu saya masih belum bisa berlutut ataupun bersila. Jadi, kalau misa, saat berlutut, saya duduk. Nah, tanggal 4 Februari kemarin, saudara, saya mengikuti misa kesembuhan dan adorasi di Katedral Keuskupan Bandung yang dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Uskup Antonius Bunyamin. Saya hadir, datang dengan niat wujud-wujud tertentu. Saya sampaikan wujud mendoakan beberapa orang juga keluarga saya yang sedang sakit. Saya tidak berfokus pada penyakit diri saya, saudara. Saat perarakan sakramen Maha Kudus, Romo sampaikan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan yang mengalami saraf terjepit. Saya pun langsung mengamini. Dan saya pun menggerak-gerakkan tubuh saya. Dan saya merasakan lega. Saat sakramen Maha Kudus di depan saya, saudara. Sambil berlutut. Saya tidak sadar saya berlutut. Saya mencium jubah Bapak Uskup. Sungguh saya merasakan aliran panas. Saya pun tak sadar kalau saya sedang berlutut, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saya dipulihkan, saya bisa berlutut, saudara. Inilah pengalaman saya. Malamnya, saya ikut kembali mengikuti adorasi di dalam kegiatan kolam di Gereja Santo Paulus yang dipimpin oleh Romo Felix. Saya kembali datang mengikuti adorasi dengan iman dan niat, saudara, berharap Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjamah saudara-saudaraku yang saat saya intensikan agar memperoleh kesembuhan. Kembali saya pun tidak fokus pada penyakit saya. Karena saya merasa sadar saya sudah sembuh. Tapi saudara, saat perarakan sakramen Maha Kudus, kembali saya mau sampaikan, saudara, saat perarakan sakramen Maha Kudus, saya kembali mencium jubah Romo, saudara. Tiba-tiba, saudara, saya terdorong dari berlutut. Lalu saya bersila. Sambil menangis saya bersila. Haleluya, puji Tuhan. Saya bisa bersila, saudara. Yang tadinya tidak sanggup bersila. Tapi hari itu, malam itu juga saya bisa bersila. Kembali saya bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Saudaraku, Regi hari ini secara khusus, saudara, mau menyampaikan kepada kita semua, saya dan saudara yang mengakui, percaya dan mengimani pada Dia Yesus Kristus. Percayalah, saudara, percayalah, kuasa mukjizatnya selalu nyata. Yesus peduli, saudara, dengan keadaan kita, keadaan saya dan saudara. Apapun keadaan saudara saat ini, kesulitan apapun yang sedang dihadapi saudara, sakit penyakit apapun, Yesus peduli, saudara. Asal kita sungguh mengimani, percaya akan keilahian dan kuasa mukjizatnya, dan kita mau datang, saudara. Yang terpenting kita mau datang dengan penuh berharap. Tuhan Yesus akan menjamah kita. Ingat, saudara, Yesus adalah sumber penyembuhan bagi kita, umatnya yang Dia kasihi. Dia tidak mengecualikan siapapun yang datang kepadanya, saudara. Apapun keberadaan saudara saat itu, saat kita datang kepadanya, saudara, Dia ingin agar kita selalu berada dalam kondisi sehat. Dan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang sakit. Menyembuhkan orang sakit dimanapun ia berada. Menyembuhkan penyakit fisik dan rohani. Saat ini, saat saudara mendengarkan renungan ini,
Apapun kesulitan saudara, apapun sakit penyakit saudara, saya ingatkan, datanglah secara khusyuk kepada Tuhan Yesus. Percayalah dengan iman saudara. Datanglah dengan penuh iman, berharaplah hanya di dalam namanya yang penuh kuasa. Kalau saya pribadi disembuhkan saudara, saya percaya dan saya amini ini. Dengan iman, saudara pun akan disembuhkan. Amin. Mari kita mau datang senantiasa kepada Dia yang punya kuasa. Datanglah kepada Dia saudara dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan, dan kita aminkan. Tuhan Yesus, kalau saya boleh mengalami kasih-Mu, Engkau telah memulihkan dan menyembuhkan aku. Biarlah saudara-saudaraku yang saat ini merindukan akan zaman Engkau, yang mengalami kesulitan ataupun sakit penyakit, biarlah oleh kasih Engkau semuanya dipulihkan dan disembuhkan seperti apa yang saya rasakan. Sehingga mereka juga boleh mengalami kasih Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.